Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babud da'wati wat tasbihati. Boleh dibaca babud da'awati. Bab berdoa dan bertasbih, ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan ada seorang Arab yang berasal dari kampung menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, ajarkanlah aku sesuatu yang dengan sesuatu itu tak perlu lagi ku baca Al-Quran di dalam salat, kerana dia tak hafal Al-Quran. Aku tak hafal Al-Quran. Oh, kata Nabi, bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Dia pun hitunglah di jari dia, dah 5 kali nih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 5. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dia pun pulanglah dalam keadaan enak, nyaman, tenang. Tapi balik lagi dia, ya Rasulullah, yang kubaca semua ini kan kepada Allah. Untuk Allah, apa pula untuk aku? Oh, diajarkan Rasulullah lagi. Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunkan dosaku, kasihi aku, tetapkan aku di dalam petunjuk. Cukupkan rezekiku dan sehat afiatkan aku. Dia hitung lagi dengan tangan. Oh, 5. 5 tambah 5, 10. Allahumma ghafirli 1, warhamni 1, wahdini 1, warzuqni 1, wa'afini 1. Sementara dia pun pergilah. Apa kata Nabi? Kalaulah si orang Arab sahabat kita ini yang datang dari kampung tadi ini memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan, tak lain wufiya bima qala, disempurnakan Allah balasan untuk dia. Itu ya penjelasan Syekh Hamdulillah As-Samarkandi terhadap itu. Ajarkanlah aku ya Rasulullah ma yujzin al-Quran, sesuatu yang dapatlah dia sebanding dengan Al-Quran jumlah bacaan tadi. Maksudnya, kalau dia tahu Quran, kalau dia tahu bacaan Al-Quran dalam sholat, maka mestilah Al-Quran itu. Tapi karena dia tak tahu, fa in lam ya'lam aktsar min zalika, tapi dia tak tahu dia hanya tasbih tadi, itulah yang dibacanya, itulah diamalkan. Diharapkanlah untuk dia mendapat anugerah seperti orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat. Jadi kan ada orang yang tak bisa baca Al-Quran. Ini si sahabat yang dari kampung ini tak bisa. Maka diajarkan Rasulullah kalimat-kalimat tadi, mudah-mudahan yurjalahu, diharapkan untuk dia, kata Syekh Abdul Samarkandi, dapatlah dia anugerah yang sama dengan orang yang sanggup membaca Al-Quran. Ya. Seterusnya dari Utsman bin Abil As, dia mengatakan Rasul mengunjungi aku, kata beliau, aku pula waja'un, sakit. Waja'un ya, hampir mati aku kena sakit tadi. Kata Utsman bin Abil As, kata Nabi, sentuh dengan tangan kananmu 7 kali. Mana yang sakit itu? Usap, bukan sentuh ya. Usap 7 kali dengan tangan kananmu tempat yang sakit itu. Sambil mengucap itu baca, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhasiru. Ini namanya meruqyah diri sendiri. 7 kali di tempat yang sakit itu usap. Sambil baca ini berarti 7 kali lah ini dibaca. Kata Utsman bin Abil As, fa'altu. Kubuat yang dituntunkan Rasulullah tadi. Fa'adhaballahu maka Nabi. Allah pun hilangkan sakitku. Tuh, ya. Kemudian dari Atha radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, siapa yang salat 12 rakaat, la yatakalamu fiha, tentu tak ada cakap lain lah selain salat itu saja. Kemudian dia baca pada akhirnya 7 kali Al-Fatihah, ayat kursi,
7 kali. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian sujud. Nah, jadi habis 12 rakaat baca ini. Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, la ilaha illallah sampai wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis itu sujud. Dalam sujudnya baca ini. Allahumma inni as'aluka bimu'aqilil 'azmi min arsyika wa rahmatin min kitabika wa ismikal 'azam wa wajadikal a'la. Kalimatika tammah. Dalam sujud tadi doalah. Ustujibalah, summa da'astujibalah. Doalah diminta. Jadi salat sunat mutlak 12 rakaat. Nah, nanti ada ulama mengatakan salat sunat hajat, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis rakaat yang ke-12 duduk, istighfar, baca Fatihah, istighfarlah dulu ya. Istighfar 3 kali, baca Fatihah ini 7 kali, ayat kursi 7 kali, la ilaha illallah la syarikalah sampai wa 10 kali sujud. Ada dalam sujud baca doa ini. Allahumma as'aluka bi mu'aqil azmin wa syumun rahmatin fi bismikal a'zam wa jaddikal a'la kalimatika tammah. Nah, barulah doa dalam sujud yang di luar salat tadi. Ya. Kemudian dari Maimunah binti Sa'ad. Dia ini pembantu Rasulullah. Dia pernah mengatakan, Nabi pernah melintasi Salman Al-Farisi. Nah, dia sedang berdoa setelah sholat. Dia katakan, ya Salman, ada perlu kau sama Allah Ta'ala rumahnya? Oh iya ya Rasulullah. Nah gini, kalau kau mau berdoa, qaddim baina yadayka du'aka sana'an ala rabbika. Puji dulu Allah, dahulukan dulu memuji Allah Ta'ala. Sebutkan sifat Allah untuk dirinya, baru bertasbih kau, baru bertahmid, baru bertahlil. Ya macam mana aku mendahulukan puji itu caranya macam mana ya Rasulullah? Nah, sebelum berdoa baca dua Al-Fatihah 3 kali. Itulah pujian kepada Allah. Bagaimana pula aku menyebut sifat Allah? Baca surat As-Samad, Al-Ikhlas 3 kali. Itu adalah sifat Allah. Yang Allah jelaskan sifat dirinya. Nah, jadi sebelum berdoa Al-Fatihah dulu 3 kali. Qul huwallahu ahad dulu 3 kali. Nah, disebut surat As-Samad. Kita kadang sebutnya surat Al-Ikhlas mana-mana pun. Gimana aku bertasbihnya ya Rasulullah? Ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini tak ada sebut berapa kalinya. Nah, jadi Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, baru subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, barulah minta kepada Allah apa keperluan kau. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setelah salat, Allah ampunkan dosanya yang buruk-buruk itu dosanya diampunkan Allah Ta'ala. Sekalipun sepenuh bumi di lautan. Syaikhul Samarkandi mengatakan, idza kana al-istighfaru ma'ana matil qalbi. Syaratnya permohonan ampun itu disertai penyesalan jiwanya, penyesalan dirinya. Kalau lalu kosong begitu saya tentu tidaklah. Dari Hasan bin Ali dia mengatakan, ana dhaminun man qara'a 20 ayatan min syarri kulli syaitanin marid. Aku jamin orang itu selamat. Oh, sampai saking bukan maksudnya beliau menjamin pasti selamat, bukan. Maksudnya saking yakinnya beliau mengajarkan kita yakin. Aku jamin bagi orang yang membaca 20 ayat, jamin dia terlindung dari kejahatan setiap syaitan yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Selamat insya Allah dia daripada penguasa yang zalim, dari pencuri yang ganas, dari binatang buas yang membahayakan. Bahwa mereka semua itu tak akan membahayakan diri dia. Syaitan, penguasa, pencuri, binatang buas. Mana dia itu? Yaitu ayat kursi. Ayat kursi baca. Kemudian 3 ayat dari surat Al-A'raf. Ini surat yang ke-7, ayat 54 sampai 56. Ini surat Al-A'raf. Ini surat Al-A'raf, surat yang ke-7, 54 sampai 56. Mana dia? Ayat 54-nya itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu la yakhfa samawati wal arda. Sampai nanti akhir yang ke-56 yaitu inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, ayat kursi 3 surat Al-A'raf. Kemudian 10 ayat permulaan surat As-Saffat. Ya, jadi ayat 1 sampai 10. As-Saffat ini surat yang ke-37. Ya, surat yang ke-37. As-Saffat ayat 1 sampai 10. Ya.
Nah, ini dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satunya itu wasaffati saffa. Ayat 2-nya fazajirati zajra sampai ayat 10. Fa'atba'ahu shihabun thaqib. Jelas ya? Ayat kursi 3. Kemudian 3 ayat surat Al-A'raf, kemudian 10 ayat surat As-Saffat. 3 ayat surat Ar-Rahman. 3 ayat surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini surat yang ke-55. Nah, jadi surat 55, surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 35. Ayat 33-nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'syarul jinni wal ins. Sampai 35. Ayat 35-nya itu ujungnya fala tantasiran. Jelas ya? Ayat kursi, 3 ayat surat Al-A'raf, 10 surat As-Saffat, 3 ayat surat Ar-Rahman. Yang terakhir, 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini surat yang ke-59. 3 ayat. Jadi dari mulai ayat 22 sampai yang terakhir 24. Ya, 22, 23, 24. Karena surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ini dia 24 ayat. Nah, dari mana mulainya? Wallah, bismillahirrahmanirrahim. Wallazi la ilaha illa huwa sampai akhirnya nanti wa huwal azizul hakim. Doa yang diajarkan tadi oleh Hasan bin Ali tidak disebutkan kapan waktunya. Amalan ini amalkan saja ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan ada seorang dari suku Aslam, Bani Aslam, dia menjumpai Nabi, dia bilang, aku payah kali tidur malam nih ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, aku disengat kala jengking. Oh, kata Rasulullah, supaya terhindar dari bahaya-bahaya begitu, diantaranya dari sengatan kala jengking, sore-sore bacalah kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kalau begitu kau lakukan lam yadurraka syai'un insyaallah taala. Kalau Allah ingin, kalau Allah hendak, mudah-mudahan tak ada apapun yang bisa membahayakan kau. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sekali waktu Nabi kehilangan pada hari Jumat, kehilangan Mu'adz bin Jabal, mana dia nih? Selesai sholat Rasulullah pun mengunjungi Mu'adz. Apa yang terjadi padamu? Aku tak nampak kau, aku tak nampak kau hari ini, kata Rasulullah. Mu'adz katakan, Rasulullah, aku ada hutang sama si fulan yang Yahudi itu. Aku takut kalau aku pergi Jumat nanti ditahannya aku. Oh, kata Rasulullah. Mu'az, mau kau ajarkan doa. Dan kalau kau lantunkan doa itu, seandainya pun hutang kau begini banyaknya, insya Allah Allah akan mudahkan engkau menunaikannya. Oh, maulah. Baik. Setelah engkau membaca ayat Qulillahumma malikal mulki dan seterusnya. Ini surat Ali Imran. Ya, surat 3 ayat 26 sampai 27. Itu dibaca. Baca kata Rasulullah, Qulillahumma malikal mulki sampai nanti wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kau baca itu kata Rasulullah, ya. Setelah itu baru kau doa, ya rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasya wa tamna'u minhuma man tasya farhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwaka. So doa ini. Ya, disebutkan kalau doa ini dibaca, ya, termasuk kalau yang membaca itu tawanan perang, Allah akan lepaskan dia. Nah, ya, dari tawanan itu. Nah, ini baca doanya, udah ada amalannya ya. Untuk sulit-sulit nih, Ali Imran 26-27, ini sering dibaca di wirid-wirid, di zikir-zikir. Nah, habis itu baru baca ini, ya rahmanad dunyal akhir wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasya wa tamna minhuma man tasya farhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwaka. Seterusnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia dari Rasulullah SAW pernah mengatakan,
pagi hari siapa yang mengucapkan Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka amantu bika mukhlishan laka dini asbahtu ala ahdika wa 'adika mastata'tu atubu ilaika min sayyi amali wastaghfiruka li dhunubi innahu la yaghfiru illa anta. Siapa yang membaca bacaan barusan tadi itu, ya, baca Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi khalaqtani dan seterusnya itu sampai innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa in mata fi yaumihi wajaba lahul jannah. Kalau mati di hari itu seakan-akan wajib untuk dia surga. Kan tak ada lah yang mewajibkan Allah Ta'ala. Itulah bahasanya. Kalau dibaca sore, mati dia malam itu, wajib untuk dia surga. Ya. Tapi baca tadi itu kan ada kalimat asbaha. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka amantu bika mukhlishan laka dini asbahtu. Itu gantilah menjadi amsaitu. Kalau dibacanya sore menjelang maghrib, ini pagi selepas salat subuh. Dari Aban bin Utsman dari ayahnya dari Rasulullah pernah mengatakan yang siapa pagi hari mengatakan bismillahirrahmanirrahim fis samai wa huwa samiul alim 3 kali pagi. Insyaallah musibah tidak akan menimpanya sampai sore. Apabila dibacanya sore, insyaallah dia tak dapat musibah sampai pagi. Dikatakan lam asaba laban al-falij. Ya. Ketika Aban menderita sakit lumpuh, naudzubillah. Orang-orang bilang, "Aina kunta mimma tahdasna bih?" Apa kau nih? Kau ajarkan kami hadis Rasulullah. Di mana sekarang posisi kau, sikap kau terhadap hadis Rasulullah itu? Kan kau bilang tadi begitu. Hadis di atas ini. Kalau dibaca pagi tak dapat balas sampai sore. Kalau dibaca sore tak dapat balas sampai pagi. Macam mana? Oh, ama wallahi ma kadzabtu wala kudzibtu. Aku enggak bohong dan aku tidak dibohongi. Betul itu dari Rasulullah. Kata Aban bin Utsman, ya. Kata Aban bin Utsman. Itu betul dari Rasulullah. Seperti itu memang. Nah, ya. Tuh dibilang begitu. Mana kau? Hadis tadi itu kan dari Imam Nasa'i, ya. Memang di dalam riwayat hadis ini, hadis di rumah yang ardi wala alim ini ada periwayat bernama Yazid bin Faras. Yazid bin Faras ini termasuk majhul yang identitas dirinya tidak dikenal. Memang begitu ya, itu hadisnya begitu. Tapi itu diamalkan. Nah, ketika diamalkan ternyata Aban bin Utsman sendiri mengalami lumpuh. Cumananya kau nih, kenal hadis Rasulullah kau ajarkan, tapi kau sendiri sakit. Demi Allah, aku tidak dusta, aku pun tidak didustai. Cuma, walakin Allah ma'arada an yabtali'ani bila dibtali'ani bihi, ansani dari kedua. Hanya bila Allah ingin mencoba aku, ya macam manalah dengan cobaan yang Allah inginkan, maka Allah buat aku lupa doa itu. Artinya doa itu tetap manjur, pulang. Tapi ketika Allah berkehendak orang ini mengalami sesuatu, Allah buat dia lupa terhadap doa itu. Jadi, maka istilah kata tamengnya tak dipakai. Sebut lupa tadi itu, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku ikut berperang bersama Rasulullah. Syahidtu Rasulullah maqad atahu rajulun. Ya. Syahidtu Rasulullah. Jadi kata Abdullah bin Umar, aku menyaksikan Rasulullah didatangi seorang sahabat. Ya, bukan berperang. Tadi saya pikir itu mati syahid, bukan. Aku menyaksikan Rasulullah didatangi seorang sahabat. Dia mengatakan, Rasulullah, kalau zatu yadayya. Susah kali hidup aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana kau? Di mana kau? Lupa kau. Kok nggak dapat kau doa dari malaikat, tasbihnya seluruh makhluk, dan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Apa itu ya Rasulullah? Ini dia amalan, kata Rasulullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Baca itu kemudian astagfirullah 100 kali. Ma bainatul fajri ila antus salatul qadar.
Baca nih, subhanallah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. 3 itu 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Antara terbit fajar sodik, berarti masuk waktu sholat subuh, sampai kau mengerjakan sholat subuh. Dunia ini datang kepada kau menunduk. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Datang dunia ini kepada kau. Menunduk, menghampirimu, mendekatimu. Nah, ini apa susah? Ya, nanti orang akan mengatakan, kalau gitu nggak usah kerja. Cukup baca ini. Bukan. Perhatikan ini. Qalat zatu yadayya. Susah hidupku ya Rasulullah. Dari mana dia tahu susah kalau dia tidak coba? Artinya usaha. Ini bahagian dari usaha. Bukan usaha fisik kita abaikan baca ini saja. Kalau gitu, ini bahagian dari usaha. Ya. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, Rasulullah kalau mau tidur itu, dua tapak tangan dia dekatkan, dia rapatkan. Kemudian dia hembus keduanya sambil membaca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian keduanya dia usap kepada wajahnya, kepalanya, dan seluruh tubuh. Ini namanya ruqyah mandiri. Dikatupkan. Lekatkan kedua sisi tangan macam orang berdoa, tapi rapatkan dia ya, bukan tindihkan satu tangan di atas satu tangan, rapatkan dia. Hembus. Baca. Ya, hembus baca. Tsumma nafasa fima wa qara'a. Hembus dan baca. Baca, habis baca tuh baru diusapkan ke wajah, ke kepala, ke seluruh tubuh. Hembus dan baca. Ya. Hembus itu berfungsi di antara membersihkan tangan dari kotor-kotoran. Baca itu nanti tertampung tangan baru diusapkan. Berikutnya cerita Ibrahim bin Hakam. Dari ayahnya dan Ikrimah. Ikrimah cerita. Ada orang yang melakukan musafir. Ya, bainama dia musafir, izmara berjalan naim. Ada seorang melakukan musafir perjalanan. Tiba-tiba dia melewati orang yang sedang tidur. Nampak dialah dua sosok setan yang saling berbicara mereka berdua. Satu bilang sama yang satunya lagi, pergi jumpa yang tidur itu, rusak hatinya. Begitu mendekat, dia balik lagi, bilang sama kawannya, memang dia tidur, tapi waktu dia tidur itu dia membaca ayat Al-Quran. Nggak ada jalan kita untuk merusak, mengganggu, menggoda dia. Nah, nggak percaya kau, setan yang satu lagi datang dia ke orang yang tidur tadi. Ketika dia dekat, dia pun balik. Oh betul lah kau, tak bisa. Dua-dua pun pergi. Kemudian si musafir tadi membangunkan si yang tidur dan memberitahunya dua sosok setan yang dilihat. Lantas si musafir tanya kepada yang tidur, kasih tahu aku, ayat apa yang kau baca itu? Jadi sebelum tidur dia baca surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 54 sampai 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullah la yakhsumatu arada sampai inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Seterusnya dari Abi Mijlas dia mengatakan, siapa yang takut terhadap penguasa yang zalim, zikirkan ini. Raditu billahi rabba bil islami Muhammadin nabiyya wa bil Qur'an imama wa hukma wa hakama ya. Imaman wa hakama najjahullah minhu. Insyaallah mudah-mudahan Allah selamatkan dia dari penguasa yang zalim itu. Rajin baca ini. Zikirkan. Raditu billahi rabba bil islami Muhammadin nabiyya wa bil Qur'an imaman wa hakama. Kapan saja dizikirkan. Ya, silahkan. Nah, cuma di sebagian tempat ada menzikirkan ini selepas subuh berjamaah. Dilengkapkan lagi. Ya, dilengkapkan lagi. Radu billahi rabba bil islami Muhammad nabiy wa rasulullah bil ka'bat qiblat wa bil Qur'an imam bil mu'minina ikhwana. Gitu ya. Dari Yahya bin Sa'id dia bilang, sampai kabar kepadaku bahwa Khalid bin Walid pernah bilang kepada Rasulullah, curhat Khalid bin Walid kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dalam tidur sering merasa ketakutan, terganggu. Kata Rasulullah, baca A'udzu bikalimati tammah min ghadabi wa iqabi wa syar'i ibadihi wa min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baca ini sebelum tidur, insyaallah aman. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syar'i ibadihi wa min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dari Nabi bahwasanya Nabi pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, aku kasih tahu kau ya Mu'adz,
Jangan kau tinggalkan. Habis sholat, baca doa ini. Allahumma a'inni ala tilawati dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa. Ya. Dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu dia mengatakan, Nabi kalau bangun tidur dia mengatakan alhamdulillah ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Dari Abu Hurairah anhu dari Nabi mengatakan, idza halama ahadukum hilman. Apabila bermimpi, mimpi itu menakutkan, tak apalah mimpi yang menakutkan itu, ternyata terbangun meludah ke kiri 3 kali. Ludah ini pun bukan pula maksudnya ludah banyak-banyak, sekedar isyarat saja. Berlindung kepada Allah dari kejahatan mimpi buruk tadi itu. Apa yang ada dalam mimpi itu buruk terbangun, minta sama auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, insyaallah tak bahaya itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Seterusnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa apa yang paling utama? Kata Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu afwa, kemaafan, afiat, kesehatan, kesejahteraan di dunia akhirat. Sehat apa? Sehat jiwa dan sehat raga. Hari kedua datang lagi dia, ya Allah, doa apa yang paling afdal? Minta lagi itu. Diajar Allah, afwa wal afiyah fi dunia akhirat. Datang lagi hari ketiga macam gitu juga. Kata Nabi, kau kalau dikasih Allah afwa, afiyah dunia akhirat, berjaya kau, menang, sukses, mantap, kata Rasul. Itu cukup, minta itu. Allahumma afwa wal afiyah. Minta aja itu. Memang adalah doanya itu bunyinya khusus, ya. Kadang-kadang sampai ditambah mu'afat dan seterusnya. Saya nggak ngerti Pak doa-doa gitu, nggak ngerti. Minta ini saja. Bahasa Indonesia. Ya Allah, mohon kemaafanmu, kesejahteraan zahir dan batin dunia dan akhirat. Dah cukup kata Rasulullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, apabila orang mau melakukan perjalanan, dia pun ingin menunggangi kendaraannya. Kalau cara kita ingin menyupiri kendaraannya, baca Subhanallah sakhlana hadza ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Ini disebut doa mengendarai kendaraan. Lawan tausayfis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma apa ini? Allahumma tuwi lanal arda. Tawayatwi. Wa hawin lana safar. Allahumma inna a'udzubika min wi'a'is min wu'asa is-safar wal hur ba'dal kur wa ka'abatil munqalib dan wal Allahumma inna a'udzubika min u'asa is-safari wal huri ba'dal kuri wa ka'abatil munqalibi wa su'il manzari fil ahli wal mali wal waladi. Agak panjang. Tak hafal saya. Baca subhana sakharana hada. Itu pun tak hafal juga. Baca bismillahirrahmanirrahim saja. Ini dari Allah bin Mas'ud. Apabila engkau mau berumah tangga, idza banaita bi ahlika, apabila engkau membangun dengan istrimu, apa maksudnya ini? Apabila mau berumah tangga, selesai akad nikah, famurha faltusalli rakaatain. Suruh dia istri kau salat 2 rakaat. Kau pun salat jugalah. Pegang kepalanya, bilang Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqha minni warzuqni minha wajma' bainana ma jama'ta bi khair wa fariq bainana ma farraqta bi khair. Biasanya doa pengantin baru. Ya. Dari Ja'far bin Muhammad al-Anhu dia mengatakan, heran aku dengan orang-orang yang dicoba dengan 4 perkara. Macam mana pula dia boleh lupa dari 4 perkara? Ya. Satu, heran aku dengan orang yang gelisah-gelisah. Tapi dia tidak mau membaca ayat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi kata Ja'far bin Muhammad, heran aku. Dia bilhammi, susah, gelisah, resah. Tapi dia tak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 87. Allah Ta'ala mengatakan, ya, di dalam surat itu, di surat itu, surat Al-Anbiya surat 21 ayat 87 itu ada sambungannya di ayat 88. Fastajabna lahu, ini ayat 88. Kami kabulkan, kami selamatkan dia. Dengan ghammi dan duka cita itu. Ini pun jelas. Al-Anbiya 88. Nah, itu satu. Aku heran orang yang takut kejahatan, keburukan, bahaya dari sesuatu. Tapi dia nggak mau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nggak mau. Padahal di Ali Imran itu jelas. Surat 3174.
Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su' wattaba'u Allah wallahu fadlun 'azim. Mereka tidak disentuh oleh keburukan. Baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau sedang mengalami rasa takut sebab bahaya sesuatu. Ada sesuatu takut dia, bahaya nanti ini sama aku. Ada sesuatu bahaya nanti ini sama aku. Baca. Kok bisa lupa? Kata Ja'far bin Muhammad. Ya. Seterusnya, heran aku. Ada orang yang takut terhadap niat buruk orang lain. Tapi dia tidak membaca ini. Ufaidu amri. Ini surat Ghafir. Ayat 44 sampai 45. Ghafir surat yang ke-40. Ayat 44 sampai 45. Baca itu, ya. Ufaidu amri ilallah ini bahagian agak tengah sedikit dari ayat yang ke-44. Su'ul azab itu yang ke-45. Dibaca. Heran aku, kata Ja'far bin Muhammad. Kemudian heran juga aku dengan orang yang mau masuk surga. Tapi tak mau membaca. Masya Allah la quwata illa billah sampai fasarab tiyani khairam min jannatik. Al-Kahfi. Ini surah Al-Kahfi. Ayat ke-39 sampai 40. Al-Kahfi surat 18 ayat 39 sampai 40. 2 ayat saja. Ayat yang 39 itu dimulai dari walaula bismillahirrahmanirrahim. Walaula istakhalta jannatu masya Allah la quwata illa billah. Dia masuk surga, tapi ini tak dibaca. Tak diucapkan dia, tidak dizikirkan dia. Ini dizikirkan. Nah, cuma kan kita kadang hafal. Ini sudah dikasih tahu. Ya. Ini kata Qatadah. Ya, ini kata Qatadah. Diceritakan kepada kami ada seorang sahabat pada masa Rasulullah SAW, dia berdoa begini. Allahumma ma kunta tu'aqibuni fil akhirati fa'ajilhu liya fid dunya. Tuhan, jika memang adalah sesuatu yang akan menjadi siksaan bagiku di akhirat nanti, segerakanlah siksaan itu untukku di dunia. Tuh, tiba-tiba dia sakit. Fa'atna, tergeletak, seakan-akan dia ya di tempat tidur, seakan-akan dia mengecil tubuh dia macam seekor serangga saja. Dikabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah pun datang, diangkat kepalanya. Tak bergerak lagi dia. Rasulullah mengangkat kepalanya. Tak ada lagi gerak. Dibilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia waktu sehat pernah doa begini. Kata Rasulullah, hai manusia, tak sanggup kalian menghadapi siksaan yang berasal dari Allah yang layak kalian dapatkan itu. Tak sanggup kalian. Jangan begitu doanya. Tapi doanya begini. Allahumma rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Jangan macam tadi, ya Allah, kalau memang adalah sesuatu yang kau tetapkan untuk sebagai siksaan untuk di akhirat nanti, segerakan sekarang siksaan itu di dunia. Jangan begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia pun si sakit tadi, sahabat tadi berdoa yang seperti yang diajarkan Rasulullah. Alhamdulillah, kabari dia sembuh. Disebutkan bahwa ketika Utbah bin Ghulam meninggal, ada seorang bermimpi bertemu dengan dia. Dalam mimpi orang itu bertanya kepada Utbah bin Ghulam, apa sekarang yang dilakukan Allah kepadamu? Utbah bin Ghulam jawab, Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Sebab doa-doa yang pernah aku lantunkan. Doa itu ada tertulis di dinding. Yang bermimpi tadi pun terbangun. Nampak dah di dinding ada tertulis doa yang ditulis oleh Utbah bin Ghulam. Inilah doanya. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muslimin wa ya muqila atharatin asirin irham abdaka min hadzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in. Waj'alna minal akhyaril marzuqin ma la amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada salihin wa hasan ulaika rafiqa wa bi rahmatika arhamar rahimin. Begitulah ya dibaca doa. Dikatakan berikut, siapa yang melantunkan doa berikut ini, ada 5 kalimat. Setelah selesai sholat, dia akan ditetapkan oleh Allah menjadi al-abdal, kekasih Allah. Ya, abdal ini kekasih Allah. Ya, menurut penjelasan itu ada 7 orang. Kalau yang satu meninggal, Allah gantikan yang lain jadi 7. Apapun itu, bagi kita yang terpenting doanya. Apa itu doanya? Allahumma aslih umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma farij umat Muhammad. 3.
Tadi kan katanya 5. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. 4. Wa li jami'i man amana bika. 5. Ya. Diriwayatkan oleh Aban dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi murka kepada Anas bin Malik sahabat Rasulullah itu. Ya. Apa kata Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kepada sahabat Rasulullah Anas bin Malik? Kalau tidak ada surat dari Abdul Malik bin Marwan, kuginikan kau. Gitu kata Yusuf. Kata Anas, tak akan sanggup kau menggitukan aku. Artinya menyiksa Anas bin Malik. Apa yang buat aku nggak sanggup rupanya? Itulah tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada aku, itu setiap subuh, setiap pagi, setiap sore, setiap subuh, setiap sore, itu aku doakan itu. Dengan doa itu, kau tak akan sanggup menyiksa aku. Bukan karena surat dari Abdul Malik bin Marwan. Ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ajarkan aku. Tak mau Anas bin Malik mengajarkan. Terus menerus Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi minta kepada Anas bin Malik agar diajarkan, tak mau. Ketika Anas bin Malik sakit, kata Aban yang meriwayatkan ini, aku tanya, apa doa itu? Anas bin Malik jawab, ucapkan 3 kali. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala ahli wa mali wa waladi, bismillah ala kulli man a'tani rabbi. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa azza wa jalla mimma akhafu aw hadiru. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli syaitanir rajim wa min syarri kulli jabbarin anid. Azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Sambung ini surat Taubat. Surat yang ke-9 ayat 129. Fa in tawallaw faqad la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Baca ini. Inilah dibaca pagi sore. Penguasa zalim pun tak sanggup mencelakakan kita. Begitu kira-kira dari Anas bin Malik. Kan tak ada Anas bin Malik mengatakan penguasa zalim tak sanggup mencelakakan kita. Kan tak ada dia bilang begitu. Tapi insya Allah itulah dia. Sampai sini dulu. Nanti akan kita sambung bab ar-rifqu. Babu maja fi rifqi. Ya. Rifqi ini artinya ramah, sopan, lembut. Tapi tentu ini kan pulang pada masyarakat masing-masing. Karena lembut satu komunitas masyarakat tertentu berbeda dari lembut masyarakat atau komunitas yang lain pula. Tapi prinsipnya rifqu. Rifqu itu murah hati. Ya, keramahan itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.